Perkenalkan, nama saya Norbeta Sergina Gule, NIM 253091315. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 pada LPTK Sekolah Tinggi Kateketik Santo Fransiskus Assisi Semarang. Pada hari ini, Rabu, 8 Oktober 2025. Saya akan melakukan praktek mengajar di kelas 5 dengan materi pembelajaran laki-laki dan perempuan sebagai citra Allah. Ini merupakan salah satu persyaratan untuk mengikuti ujian kinerja. Bagaimana selanjutnya? Mari ikuti proses selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi kawan. Saya semangat luar biasa. Bagaimana kabarmu? Puji Tuhan, sehat, tetap semangat luar biasa. Silakan duduk, tepuk tangan semua. Pagi ini Ibu melihat kalian sangat senang, sangat semangat untuk mengikuti pembelajaran. Ada yang sakit? Iya. Sudah sarapan semua? Sudah. Baik. Anak-anak Ibu yang terkasih, pada saat ini kita akan kembali bertemu dengan mata pelajaran agama Katolik di kelas 5. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu akan menayangkan bahwa materi pembelajaran hari ini adalah perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Sebelum itu, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ajak kita berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian kita berdoa. Siapa yang bisa? Oh, semangat sekali. Tapi Ibu memilih di antara kalian. Ya, Kesha. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Mari kita bernyanyi dengan judul Dalam Yesus 3 ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Teman-teman, kita berdoa sebelum berdoa kita bersama. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Doa kita dimulai. Allah Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan hari ini di mana kami Engkau berkenlah kami berperilaku sopan dan bersikap santun. Demi Kristus Tuhan pengantaran kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kesha ya. Baik, silakan duduk. Anak-anak Ibu yang baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan ngecek kerapian kalian. Rapi semua? Buku agama sudah disediakan di atas meja? Pulpen sudah? Alkitab sudah? Baik. Ibu akan absen nama kalian, kehadiran kalian, mana tahu ada yang tidak hadir. Arlan Mission Gula? Ada Bu. Anselmo Sapianusia? Ya, hadir semua ya? Tepuk tangan dulu untuk kita lakukan. Sebelum kita masuk pada materi ini,
kembali juga Ibu akan bertanya kepada kalian tentang materi yang pernah kita pelajari minggu lalu atau materi yang pernah kita pelajari di kelas 4. Sebelum itu dulu kita ice break dulu seperti sudah kurang semangat kalian. Ya, jadi biar lebih semangat Ibu ajak Ibu berdiri. Masih ingat tepuk semangat dan dandang ding 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 dulu. Masih ingat? Kita lakukan bersama-sama. Tepuk semangat. Oke, tentang dulu. Jadi Ibu mau bertanya tentang materi yang pernah kita pelajari di kelas 4. Sudah belajar kan? Siapa yang masih ingat materi pembelajaran yang pernah kita pelajari di kelas 4? Wah, aktif semua ya. Tapi Ibu memilih di antara kalian. Ya, silakan turunkan tangan. Ibu mau? Karsal. Kita pernah belajar tentang Yosua menyeberangi Sungai Yordan, Bu. Ya, tepuk tangan untuk Priska. Kita pernah belajar tentang Yesus dibaptis di Sungai Yordan, lalu kisah tentang Lazarus dibangkitkan Yesus. Ya, tepuk tangan ya. Wah, hebat semua ya anak Ibu, bahwa di kelas 4 kita pernah belajar tentang materi Yosua menyeberangkan sungai Yordan. Kemudian kita juga pernah belajar bahwa Tuhan memilih raja atau pemimpin bagi bangsa Israel, yaitu mulai dari Raja Saul, Raja Daud, dan Raja Salomo terkenal dengan raja yang bijaksana. Jadi sekarang kita masuk pada pembelajaran hari ini, yaitu perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai cipta Allah. Sebelum kita masuk pada lebih mendalami tema materi hari ini, Ibu akan membacakan capaian pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu pada fase ini, peserta didik memahami dirinya sebagai citra Allah, sebagai laki-laki dan perempuan, dan mampu mensyukurinya dengan melibatkan diri dalam kehidupan menggereja melalui kebiasaan doa dan perayaan sakramen baptis, ekaristi, dan tobat sebagai tanda keselamatan Allah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu peserta didik mampu mengenal diri sebagai perempuan atau laki-laki sebagai citra Allah yang sederajat dan saling melengkapi sehingga mampu mewujudkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Melalui tujuan pembelajaran ini, ada pertanyaan pemantik dari Ibu, yaitu apa yang dimaksud dengan manusia diciptakan sebagai citra Allah? Yang kedua, mengapa laki-laki dan perempuan diciptakan menurut citra Allah? Yang ketiga, sikap apa yang harus dimiliki oleh laki-laki dan perempuan sebagai citra Allah? Kemudian Ibu mengambil model pembelajaran hari ini, yaitu model deep learning atau pembelajaran mendalam. Untuk lebih mendalam materi kita, mari kita menyimak atau membaca cerita dan mendengarkan tentang cerita si kembar Angela dan Angelo. Kembar Angela dan Angelo. Setelah sekitar 9 bulan mengandung, tiba waktunya bagi Ibu Elisa melahirkan. Pak Mario, suami Ibu Elisa, membawa Ibu Elisa ke rumah sakit bersalin yang tidak jauh dari rumahnya. Sungguh kalian bagaikan tinggal di belah dua. Sudah mendengarkan atau membaca cerita tentang apa? Angela dan Angelo.
Angela dan Angelo. Ayo. Ya, Princess. Pesan saya, Bu. Laki-laki dan perempuan harus bersyukur karena diciptakan serta dengan Allah. Tepuk tangan dulu untuk kawan-kawannya. Baik, Kevin tadi bilang bahwa si Angela diciptakan Allah itu atau dia lahir dari ibunya sebagai perempuan dan Angelo sebagai laki-laki. Bahwa kita harus bersyukur. Bersyukur sebagai laki-laki dan bersyukur sebagai perempuan. Baik, pertanyaan yang kedua dari Ibu. Dengan siapakah Angela memiliki kemiripan atau keserupaan? Ada yang bisa? Baik, Ibu akan memilih meja yang sebelah ini, Hesti. Angela mirip ibunya. Ya, tepuk tangan dulu ya. Tepuk Ibu. Angela itu mirip dengan ibunya. Baik, anak-anak ibu yakin bahwa dari cerita Angela dan Angelo, Tuhan itu menciptakan manusia sungguh mengagumkan. Kita bisa melihat dari kisah Angela dan Angelo menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan mereka dan menganugerahkan kepada pasutri Ibu Elisa dan Bapak Mario secara menakjubkan. Agar materi kita hari ini lebih mendalam lagi, mari kita membaca kitab suci yang diambil dari Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Ada yang membawa Alkitab? Ada. Ibu meminta satu orang temanmu membacakan Kisah Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Ya, Ibu juga sudah kasih di Infokus yang tidak membawa Alkitab bisa membaca di layar. Mereka menjadikan manusia menurut gambar dan ikan. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sudah dibaca? Sudah. Ayo, bersama-sama sekali lagi kita membacakan bersama-sama ayat 26 dan ayat 27. 1, 2, 3. Berimanlah Allah, baiklah kita menjadi manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Anak-anak Ibu, untuk lebih mendalami firman Tuhan hari ini, mari kita kerjakan menurut berkelompok. Sebelum itu, kita breaking dulu. Masih ingat lagu Aku Bangga Jadi Anak Katolik? Masih. Ibu ajak kalian berdiri. Kedengar? Kita ikuti gerakan mereka ya. Ganti tangan tuh. Jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh
sudah sediakan lembar kerja siswa. Kalian akan mengerjakannya berkelompok. Ibu sudah kasih soalnya. Silakan kalian. Di sini Ibu sudah kasih kelompok. Ini tadi kelompok apa ini? Satu. Ini kelompok apa? Dua. Ini? Tiga. Ini? Empat. Di sini kamu tulis kelompok 1 kalau kelompok 1, kelompok 2 kalau kelompok 2. Lalu kasih jawabannya, Ibu sudah kasih soal. Dan jangan lupa ditulis nama-nama kelompok kalian. Silakan berdiskusi kelompok. Ya. Ini dari sumbernya. Agar kalian memahami dari isi kitab suci. Bagaimana Tuhan merancang dan menciptakan manusia. Sudah siap semua? Sudah? Karena sudah siap, mari kita menampilkan kelompok kalian. Kalian membacakan di depan kelas kalian. Kelompok yang lain dengarkan. Dan kelompok yang akan tampil, dia akan membacakan hasil diskusi kelompok mereka. Kita mulai dari kelompok 4 ya. Silakan utusan dari kelompok 4 siapa? Bacakan nama kelompok kalian, lalu apa jawaban kalian? Baik, terima kasih teman-teman. Untuk kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kelompok kami. Pertama, kami akan menyebutkan nama-nama kelompok, yaitu Hilarion Juan Aksalon Gula, Erlin Priska Gula, Marta Kelvin Denita Warulo, Melania Desnatalia Gula. Jawaban nomor 1, diistimewakan oleh Tuhan. 2, kehendak Allah. 3, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Baik teman-teman, dengarkan aja hasil presentasi kami dari kelompok 4. Ya, berikan tepuk salut, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekarang kita rekam lagi ya. Dari kelompok 1. Siapa utusan dari kelompok 1? Satu, menurut gambar kelompok 2, dia laki-laki dan perempuan diciptakan di mereka. 3, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 4, membantu orang tua, menolong, membantu menghargai sesama. Baik dari Ya, berikan tepuk mantap. mantap sekali lagi, mantap berkali-kali, mantap, mantap, mantap. Sekarang kelompok terakhir yaitu kelompok 2. Silakan kelompok 2 membacakan hasil diskusi kalian. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi
kami dari kelompok 2. Sahabat pemicu, kami akan membacakan nama-nama kelompok. 1. Keisha Nanta Segula. 2. Litvina Cinda Gula. 3. Claudia Jismina Licia Gula. 4. Blandiana Berlina Gula. 5. Charles Setiawan Gula. 6. Benedictus Boko Gula. 1. Menurut gambarnya. 2. Supaya mereka berkuasa atas ikan yang di laut dan burung di udara dan atas ternak di atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang melayang di bumi. 3. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. 4. Menghargai orang tua, membantu sesama, menghormati guru. Baik, hanya itu saja solusi kami kalau ada pertanyaan. Mohon maaf apabila kata saya ucapkan terima kasih ya. Mantap sekali lagi. Mantap berkali-kali. Mantap. Ya, terima kasih kelompok sudah menampilkan hasil diskusinya. Silakan kembali ke posisi lebih awal lagi biar lebih tenang kita untuk mendengarkan. Kalian lebih tenang. Ya, kembali ke posisi awal. Ya, manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah sebagai penciptanya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sangat istimewa oleh Tuhan. Kita ini sangat diistimewakan oleh Tuhan. Kita ini diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan serupa dan secitra dengan Allah. Lalu apa yang istimewa kita manusia dengan ciptaan lainnya? Ya, manusia itu memiliki akal. Yang ketiga, menjalin persaudaraan dengan orang-orang di sekitar kita. Seperti contohnya di kelas ini, kalian ini saudara. Meskipun berbeda dari orang tua yang berbeda, tetapi ketika kita bergabung di sekolah, kalian adalah bersaudara. Semangat? Kalau masih semangat, mari berikan tepuk cinta. Aku cinta, kamu cinta, semua cinta. Cium-cium Sekarang Ibu mengajak kalian untuk berefleksi sebagai ciptaan Tuhan. Secitra dengan Dia, Ibu mengajak kalian untuk hening sejenak sambil menutup mata. Ibu akan membacakan soal. Kalian akan jawab dalam diri masing-masing. Pertanyaan pertama, apakah aku selalu bersyukur atas karya ciptaan Tuhan yang telah memberikan martabat luhur bagi manusia sebagai cipta Allah? Yang kedua, apakah aku selalu bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan martabatku sebagai cipta Allah? Ibu yakin bahwa pertanyaan ini kalian sudah merefleksikannya dalam hati kalian, sudah menjawab dalam diri kalian. Mari kita lakukan dan mari kita laksanakan. Sebagai aksi kalian hari ini, Ibu mau kalian memberikan di selembar kertas tulis nama. Tuliskan doa syukur kepada orang tuamu yang telah bekerja sama melahirkan, membesarkan, dan mengasihimu. Bisa? Tulis nama, lalu tulis doa syukurmu kepada orang tuamu. Kalau sudah siap, dikumpulkan. Dirapikan. Ada tugas kalian di rumah. Tugas ini kalian tulis di buku tugas agama. Catatan tugas dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Silakan kalian catat tugas kalian. Tulis di buku tugas agama.
Tugas ini tugas di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Untuk diingat, mari kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Baik. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, sekarang kita masuk pada ruang diskusi atau Ibu memberi kesempatan untuk bertanya. Dari 1, 2, 3 orang yang kurang paham dengan materi kita, ada yang bertanya? Oh ya, Kasol. Saya tidak mengerti laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan dari mana. Kasol bertanya, dia tidak mengerti Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan dari mana. Ada yang mau membantu Ibu? Ada yang mau membantu Ibu? Laki-laki diciptakan dari mana? Ada? Baik, Ibu akan menjawab saja. Tuhan itu menciptakan laki-laki dari tanah. Iya. Tuhan itu menciptakan Hawa, perempuan, dari tulang rusuk Adam sebelah kiri. Tulang rusuk Adam sebelah kiri. Bagaimana, Kasol? Sudah paham. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah paham? Sudah. Demikian pembelajaran kita pada saat ini. Sebelum Ibu menutup, kita berdoa. Siapa yang mau berdoa? Sangkat mari kita bernyanyi terus menyanyi. Judulnya Kasih Yesus, ya ya. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Oh Yesus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Doa kita dimulai. Ya Bapa yang telah menunjuk kami, Tuhan kami, dan orang tua kami yang lagi bekerja. Demi Kristus Tuhan kita. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih katanya. Demikian pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Ibu pamit karena keluar. Selamat pagi. Pagi.